Muhammad bin Qasim sang penakluk India. Muhammad bin Qasim sang penakluk India. Saat ditugaskan Al-Qasim baru berumur 17 tahun. Berkat perjuangannya bersinarlah Islam di bumi Hindustan. Namanya adalah Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Hakam bin Abu Ugail bin Masud bin Amir bin Mutab as-Sakafi. Telah dilahirkan di Taif pada tahun 72 H. Kakeknya Muhammad bin Al-Hakam adalah pembesar Bani Isakif. Pada tahun 75 H. Al-Hajjaj bin Yusuf as-Sagafi yang diangkat oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan menjadi gubernur Irak, mengangkat pamannya, Al-Qasim, ayah dari Muhammad bin Al-Qasim, menjadi wali di wilayah Basrah. Muhammad yang kala itu baru berumur 3 tahun pun turut pindah bersama ayahnya dari Taif menuju Basrah di El-Rok. Hajjaj yang sangat perhatian dalam urusan kekuatan militer dan ekspansi, mempengaruhi Muhammad bin Al-Qasim. Muhammad tumbuh dalam lingkungan militer. Ia berlatih menunggang kuda sejak kecil, dan turut serta dalam latihan-latihan bela diri dan peperangan, sampai akhirnya ia menjadi seorang panglima perang umat Islam. Pada tahun 90 H, 12 kapal yang memuat barang-barang dagangan, pedagang, dan wanita muslimah dicegat dan ditangkap oleh perompak di wilayah Sind, Pakistan. Hajjaj bin Yusuf pun menyiapkan pasukan untuk membebaskan umat Islam dari tawanan bajak laut tersebut. Hajjaj mengutus Abdullah bin Nahban, namun ia gugur dalam misi ini. Kemudian ia mengutus Budail bin Tahfa al-Bajali. Budail pun mengalami nasib serupa. Hajjaj marah besar setelah melihat pasukan-pasukannya dikalahkan oleh orang-orang Sind. Ia bersumpah untuk menaklukkan negeri ini dan berjanji agar umat Islam bisa memasuki pusat kota negeri tersebut. Lalu Hajjaj memilih Muhammad bin Al-Qasim sebagai panglima dalam ekspansi menuju India. Telah dipandang memiliki keberanian, berjiwa komando, dan memiliki keteguhan hati. Muhammad bin Al-Qasim membekali pasukannya dengan alat-alat perang, termasuk manjanik. Menaklukkan India. Setelah persiapan dirasa cukup, Muhammad bin Al-Qasim berangkat bersama 20.000 pasukan terbaik menuju India. Pemberangkatan pasukan ini terjadi pada tahun 90 H. Sepanjang perjalanannya, kota demi kota berhasil ditaklukkan oleh Muhammad bin Al-Qasim. Setelah menempuh perjalanan selama 2 tahun, akhirnya Muhammad bin Al-Qasim memasuki wilayah Sind, langsung memerintahkan pasukannya untuk menggali parit besar dan bersiap-siap untuk menghadapi peperangan dengan pasukan Sind yang dipimpin oleh Raja Dahir Sen. Peperangan dahsyat pun terjadi antara kedua pasukan besar ini. Walhasil pasukan Sind berhasil ditaklukkan dan Raja Dahir Sen tewas di medan pertempuran. Raja Dahir adalah Brahmana Hindu terakhir penguasa Sind di wilayah barat anak benua India. Pada 93 H, Muhammad ibnu Qasim, keponakan Al-Hajjaj, berhasil menaklukkan kota Debal dan kota-kota lain di India. Saat ditugaskan Al-Hajjaj untuk menaklukkan India, Al-Qasim baru berumur 17 tahun. Bersama pasukannya, ia bergerak hingga bertemu Raja India, Dahir, yang membawa pasukan dalam jumlah banyak, termasuk 27 ekor gajah. Perang sengit pun terjadi. Dahir mati terbunuh dan sebagian pasukannya kabur. Pasukan Muslim terus mengejar hingga berhasil menghabisi mereka semua. Setelah itu, pasukan Muslim terus bergerak, menaklukkan kota Cambridge, dan memperoleh harta rampasan berlimpah. Ibu kota Sind jatuh ke tangan umat Islam. Muhammad bin Al-Qasim meneruskan ekspansi militernya ke wilayah-wilayah Sind yang lain mulai dari Dibal hingga Punjab. Penaklukan ini berakhir pada tahun 96 H. Setelah itu, umat Islam menyibukkan diri dengan mendakwahi para penyembah berhala ini. Rakyat Sind begitu antusias dengan ajaran Islam, mereka begitu tertarik dengan prinsip persamaan yang tidak mereka dapati pada ajaran Hindu. Demikian juga orang-orang Buddha yang sebelumnya direndahkan oleh orang-orang Hindu mendapatkan hak yang sama seperti masyarakat Sind lainnya. Tersebarlah cahaya Islam di tanah Hindustan dan berdirilah kerajaan Islam di tanah Sind, Pakistan. Kota terakhir yang berhasil ditaklukkan oleh Ibnul Qasim di tapal batas Sind India yaitu daerah Karaj. Setelah penaklukan terakhir ini, Islam masuk wilayah Kanyai, seperti informasi yang disampaikan oleh Al-Masudi, yang pernah berkunjung ke India pada permulaan abad ke-4 Hijriah. Al-Masudi menulis, tidak ada kerajaan di Sind dan India yang rajanya begitu memuliakan kaum muslimin melebihi Balhara, penguasa Kanyi. Islam di sana diperlakukan dengan mulia dan dilindungi.
Balhara membangun banyak masjid megah yang dimakmurkan dengan berbagai kegiatan ibadah seperti salat 5 waktu, telah memerintah kerajaan selama 40 atau 50 tahun lebih. Rakyat di kerajaan itu meyakini, Balhara memerintah sangat lama karena sikapnya yang adil dan menghormati umat Islam. Akhir karir Ibnul Qasim, Al-Qasim, sang penakluk, berikut pasukannya telah bergerak ke wilayah Kairaj dan sudah memasuki Audair. Keinginannya untuk menaklukkan daerah tersebut semakin kuat. La pun menyiapkan segalanya untuk memasuki wilayah tersebut. Di saat Ibnul Qasim sedang sibuk mempersiapkan segalanya untuk menembus daerah Kashmir dan menuntaskan misi penaklukan seluruh Sind dan India, ia menerima perintah khusus dari Khalifah yang baru, Sulaiman bin Abdul Malik. Perintah tersebut berisi pelengseran Muhammad bin Qasim dari jabatannya di Sind. Lebih dari itu, Khalifah juga mengeluarkan perintah penangkapan. Layaknya pelaku kriminal, Ibnul Qasim digelandang ke Irak. Dalam kondisi kedua tangan terbelenggu. Sebagian orang terdekat Ibnul Qasim melarang berangkat ke Irak, namun ia mengabaikannya. La tidak bisa membantah perintah Khalifah yang wajib ditaati. Ia menganggap seluruh hidupnya digunakan untuk bekerja pada pemerintah Khalifah Umayyah dan agama Allah. Tapi pemerintah Irak justru mengkhianatinya. Ibnul Qasim dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah dan dibelenggu dengan besi. La disakiti justru setelah mengorbankan segalanya, seperti peribahasa, air susu dibalas air tuba. Penguasa Irak menyiksa Ibnul Qasim, sekalipun ia mendapat jaminan dari beberapa orang keluarga Bani Ugail. Akhirnya, sang penakluk Sind ini gugur di bawah siksaan yang kejam. Kepalanya dikirim ke Damaskus. Kematian Muhammad bin Qasim menyesakkan dada, lantaran ia difitnah ikut serta dalam skandal politik yang terjadi antara Hajjaj bin Yusuf dan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Pahlawan penakluk Sind ini akhirnya wafat di penjara pada tahun 95 H. Kesedihan mendalam mendera masyarakat Sind ketika mengiringi kepergian Muhammad bin Al-Qasim ke Irak. Air mata mereka tidak sanggup dibendung ketika mendengar kabar kematiannya. Seluruh lapisan masyarakat, dari yang muda sampai yang tua, laki-laki dan perempuan, baik muslim pribumi maupun pendatang, menangis sedih. Untuk mengenang jasa Ibnul Qasim yang sangat besar di negeri itu, masyarakat membangun monumen Muhammad bin Al-Qasim di kota Karyi. Rasa heran yang tak habis-habisnya melanda setiap orang. Mengapa hidup sang pemuda luar biasa ini berakhir begitu tragis? Dialah yang telah menaklukkan seluruh negeri Sind dan menyebarkan Islam di seluruh penjuru ini dalam tempo yang singkat, tidak lebih dari 3 tahun. Ibnul Qasim mengungkapkan perasaannya dalam sebuah puisi ketika menjalani masa penahanan. Berikut bunyi penggalan puisinya. Sungguh, jika aku mati di tanah Wasit, dengan belenggu dan rantai besi, betapa banyak budak wanita Persia yang kutaklukkan. Betapa banyak rambut yang kutinggalkan dalam keadaan terpintal. Pada bagian lain puisinya disebutkan, seandainya aku bertekad untuk melarikan diri, aku pasti diinjak wanita dan laki-laki yang telah aku siapkan untuk berperang. Kuda Sakaki tidak masuk bumi kami. Tidak pula orang yang menentang pangeran. Aku tidak mengikuti budak Muzawani. Perlu kau ingat, waktu menggelincirkan kemuliaan. Penyebaran Islam tertunda. Sepeninggal Ibnul Qasim, penaklukan daerah Sind otomatis tertunda. Kaum muslimin hanya berdomisili di daerah-daerah yang telah ditaklukkan sepenuhnya. Sementara kondisi politik yang carut-marut di ibu kota kekhalifahan berpengaruh terhadap ketenangan dan keamanan di anak benua India. Maka, terjadilah berbagai pemberontakan dan peperangan di sebagian wilayah yang kurang mendapat dukungan pasukan muslimin. Sebagian pemuka Sind yang dulu meminta suaka ke Kashmir dan daerah lainnya berusaha kembali ke daerah asalnya. Bahkan, sebagian dari mereka berhasil mengembalikan dan menjalankan kembali kekuasaannya, karena diuntungkan oleh instabilitas dalam negeri dunia Islam. Misalnya, Jaisyuha bin Dahir berhasil kembali ke Brahmanabad, sekalipun hanya sebagian wilayah saja. Lebih parahnya, pasca kematian Ibnul Qasim, hanya daerah Debalpur sampai dengan Saltsea saja yang berada di bawah kendali umat Islam. Begitulah kisahnya. Seorang pahlawan muda, meninggal dalam usia belum genap 24 tahun, asterisk dari berbagai sumber.